Shalom, selamat datang Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat mempersiapkan diri menikmati hadirat Tuhan. Penekanan warta jemaat di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ibadah rumah tangga. Di sepanjang minggu ini ialah nyanyian Mazmur dan Kidung Jemaat. Penekanan yang kedua yaitu poin yang ke-13 tentang kegiatan pelayanan usia indah. Bisa dilihat di warta jemaat. Penekanan yang ketiga yaitu dalam warta jemaat nomor 17, pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak, kekasih Raquel Nura Sarungu, anak dari Bapak Yosua Triputra Sarungu dan Ibu Dr. Lili Nura Masudi Sombolinggi, dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Juni dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang keempat, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao dalam kelompok pelayanan 5 dan 7, yaitu yang pertama, Saudari Pendeta Masak Etung Abang STH dengan Saudari Hans Palangan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 3 Juli 2021 waktu pukul 9 WITA sampai selesai, tempat di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao, dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada Sabtu 3 Juli pukul 12 sampai selesai di Gedung Toraja Hiltra Jalan Pramuka nomor 70 Rantepao. Kedua, mempelai dan keluarga mengharapkan kehadiran kita jemaat Rantepao dalam berbagi sukacita bersama mempelai dan mohon maaf yang tidak dapat mengunjungi Bapak Ibu atau saudari satu persatu. Ini merupakan petambah mali bagi segenap warga jemaat Rantepao untuk menghadiri resepsi pernikahan kekasih kita. Yang kedua, Saudari Yohanes Eskom dengan Saudari Indriati Nona Moling AMKEP akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Juli 2021 pukul 9 sampai selesai, tempat Gedung Gereja Kibait Marinding, Lembang Marinding, Mengkendek. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Juli pukul 12 sampai selesai di rumah kediaman mempelai perempuan di Lembang Marinding, Pak Bakka, Kecamatan Mengkendek. Poin yang kelima, berita duka cita. Telah meninggal Ibu Marta Pare Membalik, nenek dari Saudari Lian M. Betoni atau tante dari Bapak Bambang Membalik, pada hari Sabtu 19 Juli 2021 di Rumah Sakit Guru Belopa. Ibadah pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa 29 Juni 2021. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin yang keenam, kebaktian penghiburan. Kebaktian penghiburan
dalam rangka pemakaman almarhumah Clarissa Tarutiku, cucu dari Bapak Timotius Malino di kelompok pelayanan 3, dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 18.30 WITA. Itu adalah kebaktian penghiburan. Dan hari Senin tanggal 28 Juni jam 8 pagi doa pemberangkatan jenazah ke Karua. Majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin yang ke-21, pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 6, 9, 11, 16, dan 18 WITA di gedung gereja Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang tua kita yang tidak mampu lagi ke gereja, harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia masing-masing, dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayanan. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin yang ke-22, pundi khusus. Pundi khusus yaitu pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada panitia sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-25 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 27 Juli 2021 di Jemaat Kak Nuruan Klasis Nonongan Salu dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Poin yang ke-23, mahasiswa Kristen Oikumene Mesin, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sehubungan dengan diadakannya kegiatan rohani KMKO Mesin Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yaitu Mechanical Retreat 25, maka panitia pelaksana mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao yang direncanakan pada hari ini Minggu 27 Juni dalam bentuk aksi kue dalam setiap jam kebaktian hari Minggu. Atas partisipasi Bapak Ibu Saudara diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin yang ke-24, Komisi 2 Diakoni dan Pekabaran Injil menanggapi permohonan pencarian dana dari pihak luar untuk keperluan pelayanan lembaga gereja dan sebagai bentuk kebersamaan berpelayanan bersama lintas denominasi lembaga gereja, maka Komisi Diakonia dan PI Jemaat Rantepao meniadakan aksi masak pada hari ini Minggu 27 Juni 2021. Aksi masak akan dilanjutkan bila tidak ada permohonan yang sama diajukan kepada Jemaat Rantepao pada minggu yang akan datang. Demikian penyampaian. Terima kasih atas perhatian, partisipasi dan pelayanan Bapak Ibu Saudari, warga jemaat maupun Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Poin yang ke-25, tim COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mengingat semakin meningkatnya kasus baru COVID-19 dalam seminggu terakhir ini, maka diharapkan kepada majelis gereja yang bertugas dalam setiap jam ibadah untuk memantau anggota jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Melakukan 3M, yaitu wajib menggunakan masker dari rumah saat datang beribadah sampai kembali ke rumah masing-masing. Tidak boleh lepas masker. Mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer
sebelum masuk ruang ibadah di gereja atau di ibadah rumah tangga maupun ibadah insidentil. Dalam setiap ibadah harus selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Kedua, pundi persembahan tidak perlu dipegang oleh peserta ibadah, hanya dipegang oleh majelis gereja yang menjalankan pundi. Ketiga, durasi ibadah diatur tidak terlalu lama, maksimal 1 jam. Keempat, ruang ibadah hanya diisi 50% dari kapasitas ruangan. Yang kelima, ruangan ibadah atau di gereja dilakukan diinspektan sebelum dan sesudah ibadah dilaksanakan. Poin yang keenam, paduan suara dan vokal grup ditiadakan untuk sementara dalam setiap ibadah, baik di gereja maupun dalam ibadah insidentil. Yang ketujuh, dihimbau untuk setiap ibadah rumah tangga maupun ibadah insidentil agar menyiapkan konsumsi jika ada dikemas dalam bentuk kotak. Poin yang ke-12, ibadah PPGT di kelompok pelayanan 7 dilaksanakan pada hari Jumat 2 Juli 2021 pukul 17 WITA di rumah Saudara Rindo CS, pelayan Saudara Paulus Cakra, liturgis Saudari Pratiwi Asulo. Diharapkan kehadiran anggota PPGT kelompok 7 untuk hadir dalam ibadah tersebut. Tuhan memberkati. Ada lagi poin tambahan di ibadah PWGT di kelompok pelayanan 7. Di warta jemaat ditulis Ibu Marten Pasang, seharusnya Ibu Ripka Lobo, dan pelayannya adalah Saudari Fitri. Demikianlah penekanan warta jemaat di sepanjang minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi pandemi corona kita masih diperkenankan Tuhan boleh hadir di rumahnya yang kudus untuk beribadah memuliakan Dia. Karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Allah Tritunggal yang terus menyatakan kasih dan kuasa-Nya bagi kita sekalian. Kita boleh ada sampai saat ini dan bersekutu di tempat ini. Semuanya terjadi karena pertolongan-Nya. Oleh sebab itu, dalam persekutuan kita saat ini, mari dengan iman kita berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur bagimu Tuhan. Ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur bagi namamu yang kudus. Dalam perenungan tema, kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Sekali lagi, kasih Allah mengalami pahitnya kehidupan. Mari bersama-sama kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan mengatakan bersyukurlah pada Tuhan.
Bapak Ibu segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama bermazmur mengagungkan Tuhan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian syiar. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku akan mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Kita memuliakan Dia dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-1. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu. Ampunilah Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Firman yang menjadi perintah bagi kita untuk mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi,
ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Setelah bersama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa sering kita mengabaikan perintah Tuhan ini. Kadang kita tidak mengasihi sesama kita, bahkan juga kita tidak mengasihi Tuhan. Karena itu mari bersama dalam kerendahan hati kita datang mengaku segala dosa kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Ya Bapa kami yang pemurah, di hadapan-Mu kami datang tunduk mengakui dosa dan kesalahan kami, bahwa kami sungguh telah menyakiti Engkau dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan, pun dalam perbuatan-perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara-saudara, jika dalam kesungguhan kita menyesali dosa-dosa, anugerahnya diteguhkan kembali. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepada Aku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita dihantar oleh kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-15. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 134 ayat 1 sampai 3 sambil kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Hari baru limpah
yang Kau ciptakan, ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Berdiri hamba-Mu menyerahkan tanda ucapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang telah dikumpulkan oleh hamba-Mu ya Tuhan, boleh kami pakai di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus saat ini ya Tuhan. Kiranya yang masih ada pada kami masing-masing Engkau berkati ya Tuhan, agar kami boleh pakai untuk melanjutkan hari hidup yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Ini persembahan kami ya Tuhan, ini syukur kami. Terimalah di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita diperkenankan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita sama-sama bersyukur dari Kidung Jemaat Durasi 87B. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari 2 Samuel pasal 1. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Bacaan kedua dari 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pagi hari ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Layak dan patut ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu hari ini. Hari yang Engkau anugerahkan bagi kami.
hari kemenangan bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut. Hari di mana kami boleh berhenti meninggalkan segala kesibukan dan rutinitas kami untuk menyempatkan waktu kami hadir bersama dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Sekalipun ya Tuhan dalam situasi pandemi saat ini, saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir dalam ibadah persekutuan, tetapi juga boleh menikmati persekutuan bersama dengan kami secara virtual. Terima kasih ya Tuhan untuk segala waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam kami bersekutu. Dalam kami terus memuji memuliakan Engkau, mensyukuri segala karya Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Ya Bapa di surga, saatnya dalam persekutuan kami, firman-Mu akan kami baca, kami renungkan bersama. Berkati kami, berikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai maupun jemaat-Mu. Biarlah kami sungguh dapat memahami apa arti firman-Mu yang kami baca, kami renungkan pada saat ini. Sehingga firman ini ya Tuhan sungguh-sungguh boleh mengambil bagian dalam hati kami dan boleh senantiasa menjadi pegangan kami dalam kami menjalani hidup yang Engkau masih anugerahkan bagi kami bersama-sama. Jauhkan dari kami ya Tuhan segala gangguan, kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah sungguh kami memfokuskan hati pikiran kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27 demikian. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandami kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musuh senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Amin. Berikutnya pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata demikian, maka sekarang sama seperti kamu
kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dan aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil dari Kitab Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu,
Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, kure sumanga puang. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Salam sejahtera dalam salam sehat bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur pagi hari ini, sekalipun masih dalam situasi pandemi, bahkan dalam waktu kurang lebih 1 minggu terakhir, semakin meningkat di beberapa tempat, di beberapa daerah. Namun kita bersyukur bahwa selalu ada waktu yang Tuhan karuniakan. Tuhan tetap mengasihi, memelihara kehidupan kita, dan kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu, baik yang sempat hadir dalam ruangan di tempat ini, yang ada di gedung pelayanan, Bapak Ibu yang ada di rumah dan di berbagai tempat. Beberapa bahagian bacaan kita pagi hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Pakaboro'na puang matua untaloi mapaina katuan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya tentu kita pernah dan mungkin sedang mengalami sebuah kepahitan dalam hidup kita, mengalami berbagai persoalan, berbagai pergumulan, masalah yang membuat kita menjadi kadang putus asa. Persoalan-persoalan karena berbagai hal, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena masalah dalam keluarga, masalah kebutuhan hidup, ekonomi,
Terlebih dengan adanya pandemi saat ini sulit bagi kita dalam segala usaha dan segala pekerjaan. Bahkan berbagai masalah lain, mungkin karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau mungkin karena kita kehilangan orang yang kita kasih dan juga mengasihi kita. Itulah bagian realitas yang selalu terjadi dan kita hadapi dalam perjalanan hidup kita bersama-sama. Menghadapi hal yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana seorang Daud, bagaimana Paulus, bagaimana pemazmur menghadapi tantangan yang luar biasa, pergumulan yang berat. Terlebih bagi kedua hamba Tuhan, seorang kepala rumah ibadat, seorang Yairus, dan seorang perempuan yang pendarahan. Pergumulan beban yang begitu berat yang mereka alami. Hal yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana seorang Daud dalam sebuah ratapannya oleh karena meninggalnya, gugurnya Saul dan Yonatan di medan pertempuran. Dengan meninggalnya seorang Saul, sesungguhnya bagi seorang Daud adalah merupakan sebuah jalan yang melapangkan, memuluskan sebuah harapan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Bagaimana hubungan yang terjadi antara Saul dengan Daud? Saul berupaya untuk bagaimana menyingkirkan seorang Daud. Bahkan dalam sebuah rencana untuk bagaimana membunuh seorang Daud. Tetapi Tuhan selalu berpihak pada seorang Daud. Termasuk melalui anaknya Saul, seorang Yonatan. Seorang Yonatan yang begitu mengasihi Daud. Bahkan dalam 1 Samuel pasal 18 dikatakan di situ bahwa jiwa Yonatan menyatu dengan jiwa Daud, dan Yonatan sungguh mengasihi seorang Daud. Ini sebuah hubungan, sebuah relasi yang tidak seperti yang diperlihatkan oleh ayahnya. Saul begitu membenci seorang Daud dan berusaha untuk membunuhnya, berusaha untuk menyingkirkan dia. Tetapi sikap yang berbeda kemudian diperlihatkan oleh seorang Yonatan, begitu mengasihi seorang Daud. Kasih yang luar biasa. Kasih yang sungguh-sungguh dia nyatakan. Bahkan kalau kita membaca dan merenungkan bagaimana hubungan yang begitu luar biasa, sampai-sampai seorang Yonatan membiarkan Daud pergi dari istana. Bayangkan dia rela berkorban, pasti dia tahu bahwa Saul pasti akan marah besar ketika dia tahu. Dan betul bahwa pada saat dia tahu bahwa Yonatan lah yang membiarkan Daud pergi, dia mengatakan kepada Yonatan, engkau ini anak durhaka. Tetapi dia memperlihatkan sebuah hubungan yang begitu luar biasa. Dia tidak merasa takut dan gentar. Apapun resiko yang harus dihadapi, tetapi dia memperlihatkan kepada seorang Daud bagaimana dia menjadi sahabat yang begitu dikasihinya. Karena itu ketika mendengarkan kabar berita bahwa Saul dan Yonatan sudah meninggal, apa yang dia lakukan? Daud meratapi kepergian Saul dan Yonatan. Bahkan dia menyanyikan sebuah nyanyian ratapan karena kasihnya, karena penghormatannya kepada seorang Raja Saul sebagai seorang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan.
Bukan berarti bahwa dia merelakan begitu saja. Dia tidak mengatakan bahwa ya biarkanlah dia mati karena dia ingin membunuh saya. Tayo na makakada kumakol, ya mati siya mulika. Tetapi justru apa yang dia perlihatkan sebuah sikap yang luar biasa. Sebuah nyanyian ratapan yang bahkan diajak bagi semua orang untuk bagaimana menyanyikan nyanyian ratapan ini. Syair yang disampaikan oleh Daud bahwa bagaimana dia menyebut mereka sebagai pahlawan yang telah gugur oleh karena senjata dari para musuhnya. Sebuah sikap yang luar biasa. Penderitaan yang pernah dia alami, tantangan yang pernah dia alami oleh karena dia dimusuhi oleh seorang Saul, tidak membuat dia merasa bagaimana untuk bisa membalaskan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang Saul. Tetapi justru dia memperlihatkan sebuah sikap kerendahan hati, bahkan kasih yang luar biasa. Semuanya karena hikmat dari Allah. Semuanya karena kasih dari Allah. Daud dimampukan untuk bisa mengalahkan segala persoalan yang pernah dia alami. Sebuah kepahitan yang pernah dia alami oleh karena perbuatan dan sikap seorang Raja Saul kepadanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana seorang Rasul Paulus dalam menghadapi sebuah tantangan persoalan pergumulan dalam sebuah pelayanan, dia mengajak bagi setiap orang untuk bagaimana senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia merasakan betapa kasih sayang Tuhan, betapa anugerah Tuhan senantiasa dinyatakan baginya. Sekalipun dia sadar bahwa berat pergumulan, tantangan yang dihadapi, bahkan penderitaan senantiasa mereka hadapi dalam pelayanan. Tetapi Paulus mengajak segenap jemaat di Korintus. Mereka telah menjadi kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Sehingga bagaimana mereka sungguh-sungguh dalam memberikan sebuah kesaksian tentang karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana seorang kepala rumah ibadat, seorang Yairus, dalam semua pergumulan yang berat yang dia hadapi, ketika anak yang dia kasih, anak perempuan yang sedang sakit, bahkan hampir mati, dia memberikan satu pengharapan yang sungguh kepada Yesus. Ketika ia melihat Yesus, dia datang kepadanya, memohon, karena dia tahu, dia yakin bahwa Yesus pasti akan bisa menyembuhkan sakit yang dialami oleh anaknya. Sehingga dia berusaha untuk bagaimana datang kepada Yesus untuk menyampaikan. Sekalipun bahwa seiring dengan waktu yang berjalan, pada akhirnya anak itu meninggal. Tetapi Yesus memberikan sebuah pengharapan kepadanya bahwa jangan takut, percaya saja. Dan ini seperti yang diperlihatkan oleh seorang perempuan yang telah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dalam segala upaya, dalam segala perjuangannya untuk bisa sembuh dari sakit yang dialami. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga bahkan semua apa yang ada padanya telah habis. Tetapi tidak ada faedahnya. Sakitnya tidak kunjung sembuh. Namun ketika dia mendengarkan kabar tentang Yesus, dia percaya, dia yakin. Dia berusaha untuk menjumpainya.
dengan sebuah keyakinan bahwa asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia berusaha untuk menerobos kerumunan banyak orang untuk menyentuh jubah Yesus. Dan pada saat itu juga dia merasakan sesuatu yang berubah pada dirinya. Sakitnya pada saat itu mulai sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat yang ke-29. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya ketika menjumpai perempuan ini? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakit penyakitmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar dari sikap seorang Daud, seorang kepala rumah ibadat, dengan satu beban, satu pergumulan yang begitu berat, anaknya yang sakit yang sampai pada akhirnya meninggal, kemudian seorang ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Tetapi ada sebuah pengharapan yang luar biasa yang mereka tunjukkan dan mereka perlihatkan, bahwa dalam menghadapi pergumulan beban yang sedang mereka alami, Tuhan pasti akan mengasihi mereka. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi mereka. Akan memampukan mereka untuk mulai melewati masa-masa yang sulit ini. Dan sungguh Tuhan Yesus telah menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya bagi kepala rumah ibadat dengan menyembuhkan dan bahkan membangkitkan anaknya yang telah meninggal, menyembuhkan sakit dari seorang perempuan yang telah lama menderita sakit penyakit. Bahkan juga melalui pengakuan seorang pemazmur ketika dalam jurang yang dalam, dia datang berseru kepada Tuhan dalam kesusahannya, dalam bebannya. Dia datang berseru. Dia datang berpengharapan kepada Tuhan. Dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengangkatnya dari jurang yang begitu dalam. Dan itulah menjadi sebuah keyakinan, kepastian bagi kita bersama-sama dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita bersama-sama. Baik masalah dalam kehidupan keluarga, soal ekonomi, berbagai keperluan hidup, terlebih karena adanya pandemi saat ini, dengan adanya varian baru, dengan adanya sakit yang banyak terjadi, bukan hanya virus tetapi juga demam berdarah di daerah kita, di beberapa tempat yang begitu meresahkan, mengkhawatirkan bagi kita. Dan masih banyak hal yang lain. Kita tentu merasakan bahwa ini satu beban, satu pergumulan yang begitu berat yang kita hadapi. Namun kita belajar dari kehidupan Daud dan juga beberapa hamba Tuhan, mempercayakan semuanya pada kuasa dan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, kasih Allah pasti akan memampukan kita untuk boleh keluar dari berbagai masalah persoalan kita. Ketika dengan sungguh kita berpengharapan seperti pemazmur, kita percaya bahwa semuanya kita pasti akan dimampukan untuk boleh melewati dengan baik. Karena itu bersama-sama jangan pernah putus harap, jangan pernah putus asa dalam menjalani hidup ini. Sekalipun beban masalah tidak pernah berakhir, tetapi serahkanlah semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan terus mengasihi kita. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sungguh kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh kita mengakui bahwa Allah sesungguhnya mengasihi kita dalam segala keberadaan kita. Mengasihi kita dalam segala persoalan masalah yang kita hadapi. Karena itu marilah serahkan semua kehidupanmu kepada Tuhan. Kasih Allah pasti akan sungguh mengalahkan pahit getirnya kehidupan yang kita alami.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan beberapa hal sehubungan dengan persiapan kita dalam ikut melibatkan diri, memberikan diri kita, mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan bahwa minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kita kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dengan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah untuk menjadi perhatian bagi kita, menjadi perenungan bagi kita bersama-sama, dalam kita bersama mempersiapkan diri kita dalam mengambil bagian pada perjamuan kudus. Kita bersama akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita bersama-sama. Bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan hari ini dan bahkan sepanjang minggu ini, seperti dalam warta jemaat ada 49 orang yang berulang tahun. Juga kita mendukung dalam doa beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Ada 20 orang dalam warta jemaat dan ada beberapa tambahan. Bapak Samuel dari Rantai Pasang di Makassar, Bapak Sinsiku di rumah, Mama Erlin di rumah, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dan juga mendukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia, Tuhan berkati dalam kehidupan, dan mendoakan keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Marta Pare Membalik, keluarga almarhumah Clarissa Tartulak, dan juga kita berdoa untuk rencana pemberkatan nikah bagi kedua pasang saudara kasih kita, Pendeta Masak Etung Abang dengan Hans Paralangan, Saudara Yohanes dengan Indriati Nonna Moling yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2021. Dan juga kita mendukung dalam doa untuk persiapan persidangan sidang Sinoream yang ke-25 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 27 Juli. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ia Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah. Kami sungguh percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu yang sempurna Engkau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus oleh kematian dan kebangkitannya. Dan itulah yang menjadi pegang hidup bagi kami bersama. Sekalipun bahwa dalam menjalani pahit getirnya kehidupan ini karena berbagai masalah persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami, sehingga kami sungguh dimampukan untuk boleh melewati berbagai masalah persoalan yang senantiasa kami hadapi dalam hidup ini. Ya Bapa di surga, Engkau terus memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Kehidupan persekutuan yang kami bangun bersama-sama di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, berkati kami ya Tuhan. Bersama-sama kami datang bersyukur kepadamu, bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia baik hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa semuanya karena anugerah daripadamu. Bersama kami boleh menikmati pertambahan usia ini. Juga bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit. Bagi yang dirawat di rumah sakit, di rumah, dan di berbagai tempat. Tuhan lawat mereka. Tuhan pulihkan dari sakit penyakit mereka dengan cara Tuhan sendiri. Berkati perawatan, berkati obat-obatan, makanan, minuman. Harapan kami bersama Tuhan bahwa mereka boleh sembuh. Semuanya karena kuasa yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Juga bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berduka cita. Keluarga almarhumah Marta Pari Membalik. Dan juga keluarga almarhumah anak kekasih kami Clarissa Tartulak. Tuhan hiburkan, kuatkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Biarlah dalam satu pengharapan bahwa Engkau mengasihi dia. Engkau mengasihi dalam duka yang sedang mereka alami. Sehingga senantiasa tetap kuat dalam pengharapan kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, juga kami terus mendoakan kehidupan orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka. Kita menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Bapa di surga, kami mendoakan rencana pemberkatan nikah bagi kedua pasang saudara kasih kami, Pendeta Masak Etung Abang dengan saudara Hans Palangan, dan juga saudara Yohanes dengan saudari Indriani Nona Moling, yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli akan datang. Berkati persiapan kedua pasang saudara kami, berkati segenap keluarga, biarlah kiranya Tuhan pada waktunya nanti semuanya mereka boleh jalan dengan sukacita karena campur tangan daripadamu. Ya Bapa di surga, berdoa untuk persiapan sidang sinode AM yang ke-25 yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 21 Juli sampai 27 Juli. Tuhan berkati segala persiapan-persiapan panitia. Biarlah kiranya semua rencana ini Tuhan, sekalipun dalam suasana pandemi, dalam banyak kekhawatiran yang kami hadapi karena penyebaran virus ini, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami. Biarlah ya Tuhan, semua rencana ini kiranya boleh berjalan dan kami boleh jauhkan dari penyebaran virus yang ada. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, pemerintah kami dalam segala upaya mereka dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Terlebih ya Tuhan dengan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan baik pengadaan vaksin maupun segala upaya pemerintah dalam himbauan mereka untuk tetap bersama-sama mengikuti protokol kesehatan. Bersama dengan dokter para medis dalam segala perjuangan mereka. Bagi saudara-saudara kami di beberapa tempat yang banyak terpapar oleh karena virus ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah dalam tanggung jawab mereka, dalam rangka segala upaya untuk mengobati setiap mereka yang terpapar virus ini, sungguh-sungguh mereka boleh laksanakan dengan baik. Semua karena kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk semua yang Tuhan boleh pakai dalam segala usaha pekerjaan, dalam semua hal yang boleh kami jalani dalam hidup ini. Engkau yang menuntun memampukan kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, semuanya boleh kami jalani dengan baik. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik
dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk semua yang Tuhan pakai, Tuhan libatkan dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 5, bersama dengan tim kantoria, pemain musik, operator LCD, tim COVID, tim multimedia, bahkan bersama dengan segenap pengerja gereja yang Tuhan boleh pakai di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkati dalam tugas pelayanan ini Tuhan, berikan kekuatan kesehatan yang baik, sungguh-sungguh tak mengangkat tugas pelayanan dengan baik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan tuntun sertai pelihara kehidupan kami, tibahkan kami dengan selamat sejahtera, dan biarlah di sana nama-Mu dipuji dimuliakan. Ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar, Tuhan memberkati semua yang akan mengambil bagian, bahkan jemaat Tuhan, biarlah bersama-sama boleh dipersekutukan di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa di sorga, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nyanyian Kidung Baru, ku berserah kepada Allahku, kita nyanyikan bersama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, utamakanlah cinta kasih dalam hidup berrelasi dengan sesama, dan yakinilah bahwa kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupanmu. Karena itu arahkanlah hati dan hidup kamu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, kita syukuri kebaktian kita pada siang hari ini dengan memuliakan Dia dari nyanyian Kidung Baru 201 ayat 1 sampai 2, di jalan hidup. Ada sobat yang
duduk. Mari bersyukur. Demikianlah akhir kebaktian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita di dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan perkenankan buat kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalannya naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan